A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bangsri Bapak Trijoko Susila SPD MPD, yang saya hormati Bapak Farid Abidin dari KSSD Negeri Pandanretno, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bangsri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikhlaskan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Atifatul Muawanah SPD. Kepada Ibu Atifatul Muawanah, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh beliau Bapak
Bapak Tri Joko Susila SPD MPD. Kepada beliau Bapak Tri Joko Susila SPD MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita melaksanakan acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua SD keluarga besar SD Basi, dan alhamdulillah hari ini dihadiri rekan kita. Insya Allah nanti akan jadi pengawas ini Mas Farid di Bandar Denok. Kita doakan saja, kalau Ridwan baik pasti akan dikabulkan. Dan saya doakan yang lain yang belum PNS, saya doakan untuk jadi PNS ya, gitu. Dan tambah rezeki, tambah barokah yang hadir di sini semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan ini, kita pasti menjalankan budi yang sebut ada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar. Untuk itu kita mau tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar sembilan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan semua di sini ya, yang telah meluangkan waktunya, tenaga pikirannya sebelum acara terlaksana ini, dan menyiapkan peralatan semuanya, juga menyiapkan waktunya di sini untuk kita melaksanakan tugas bersama-sama demi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini ya. Semoga acara nanti kita dapat bermanfaat bagi kita semua, juga bermanfaat bagi sekolah dan juga bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini merupakan acara untuk peningkatan kompetensi dari guru-guru ya, yaitu dari tindak lanjut guru penggerak yang termasuk dalam modul 1.4, yaitu tentang tugas dari guru penggerak, yaitu mengenai tentang budaya positif ya, tentang gimana budaya positif kita terapkan atau diberdayakan di sekolah. Salah satunya kita melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif ya. Ini merupakan tugas dari CGP atau Guru Penggerak Angkatan 9. Mohon doanya semoga cepat selesai ini ya, sehingga kami bisa menerapkan atau bisa melaksanakan sesuai tugas-tugas sesuai undang-undang dasar yang berlaku, undang-undang pendidikan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai budaya positif, mungkin budaya positif kalau di desa-desa mesti budaya banyaknya kesenian. Mungkin budaya-budaya yang kita tahu mungkin hanya kesenian atau yang lain kalau kita di kampung. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini ya, budaya positif dan ekosistem positif. Nah, sambil kita baca bersama-sama ya, kita bisa bercontoh perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang mendidik. Nah, jadi yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu
hidup tanaman padi dan lainnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita tidak pada fokus kepada berdirinya saja, tapi lingkungannya juga. Ya. Kalau di sini kan padinya saja, tapi juga kita mengetahui tanahnya saja. Nah, kalau siswa berarti tidak hanya dari siswanya saja, tapi juga lingkungannya. Nah, maka perlu kita perbaiki lingkungannya, yang kurang baik diperbaiki. Juga lingkungan keluarga diperbaiki juga karena pengaruh. Nah, maka yang tahu tanah-tanah kurang subur itu kan lingkungannya. Maka kalau menurut Ki Hajar Dewantoro juga diperbaiki tanah-tanah yang kurang subur, ada nyamuk-nyamuk seperti ada gangguan-gangguan yang di lingkungan sekolah, ya segera diperbaiki karena itu juga mengganggu atau bisa mengganggu aktivitas belajar sehingga kurang maksimal dalam belajar. Ya, dan kemudian dari eksplorasi konsep, ya, perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori, kontrol. Nah, nanti kita bahas bersama-sama ini. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah teringat keyakinan kelas seperti apa. Kemudian ada hukuman, juga penghargaan. Mungkin anak-anak Bapak Ibu guru sudah pernah membuat keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, nanti kita belajar bersama-sama seperti itu. Ya, apa keyakinan kelas, kemudian hukuman juga penghargaan. Kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian yang kelima, posisi kontrol juga segitiga restitusi. Nah, nanti itu kita bahas bersama-sama. Perubahan paradigma kegiatan dan kepalan tangan. Nah, seperti ini. Nah, mari Bapak Ibu seperti ini ya, seperti kegiatan kepala tangan ada A dan B. Sobeklah secari kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya kekuatannya. Ya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian rekannya mencoba untuk sekuat tenaga, sekuat angan-angan, untuk sekuat merayunya, sekuat motivasinya biar apa? Biar membuka tangannya. Nah, menurut Bapak Ibu seperti apa itu ya? Ada anak ya mengepal benda yang paling berharga. Kemudian si sini penasaran, isinya apa? Nah, seperti itu, gitu. Isinya apa? Tak kayak duit 10.000 gelem tak jualnya buka kuwi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada seperti itu. Tak ora gelem tak jual motor tapi dibuka tangane. Nah, gelem ora kuwi. Nah, itu sebagai upaya ya. Upaya gimana caranya kita untuk membuka. Tapi nah, si A tetap menutup tangan kapal itu, berbagai rayuan, berbagai bujukan-bujukan untuk membuka tangan tersebut. Nah, Pak Udin, kalau seandainya ada kamu mempunyai punya kepala tangan berharga, nah, kemudian ada teman Pak Udin yang mau menukar dengan NMAX, nah, tapi dibuka, mau atau tidak seperti itu? Gak mau. Luar biasa ini sebetulnya juga. Menurut ya, jadi itu ya. Kalau Mas Diki gimana Mas Diki? Dirayu, jolin Innova. Buka tangannya. Apa anak kuis? Belajar
seperti itu ya. Ya. Jadi di sini tadi bahwa intinya dari kepala tangan itu bahwa yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri, tidak orang lain. Nah, kepala tangan itu, ya. Jadi yang lain tidak bisa mengontrol, karena yang bisa mengontrol adalah diri Anda sendiri. Ini betul. Mau dibuka atau tidak kan tergantung Anda sendiri itu. Nah, itu bahwa sama saja anak mau belajar atau tidak ya kontrol juga muridnya. Nah, dikontrol. Nah, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dipaksa kalau buka tangannya, dipaksa. Nah. Kemudian ada yang merasa seperti itu. Ini karena perubahan paradigma teori kontrol. Bahwa semua penguatan ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Jadi ada ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kemudian paradigma stimulus dan respon teori kontrol. Stimulus respon. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kita ngandani men podo karpe dhewe. Yo kon milih presiden karpe dhewe. Coba respon berpandangan pada. Teori kontrolnya adalah ojo madake kita, tapi kita juga berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita tidak memaksa pada anak-anak itu tujuannya, ya. Kita mengubah agar pandangan anak-anak kepada diri. Tapi yang baik ya kita berusaha memahami anak, pandangan sudut pandang dari si anak. Ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lihat dunia ini, sing memang ada apa? Dan semua tidak biasa pandangannya. Maka kita melihat sudut pandang dari orang lain. Karena sudut pandang itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dikontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Seperti anak-anak ya, ada yang biasa nggak masuk, pasti ada tujuannya tuh. Pengen dicatai kok diri mojok diri. Perilaku buruk, bukan suatu kesalahan tapi punya tujuan tuh pengen dicatai mojok-mojok kok diri perilakunya salah. Tapi tujuannya apa? Gurunya menyadari dan yang lainnya. Kita itu. Ya, maka kita berusaha memahami dari si murid dari teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, responnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa kita ini juga tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol dan teori stimulus. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Saat kita memaksa untuk anak dibujuk-bujuk kalau tak gelem. Maka kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kerjasama dengan anak juga mempunyai pandangan-pandangan yang beberapa macam ya, sehingga anak-anak itu tidak terpaksa, punya pandangan yang agak luas. Juga model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menangan. Menang-menang, semua menang, tidak ada yang kalah. Ya, jadi semua menang. Ya. Balapan ini banter kabeh. Nah, seperti walaupun ada yang tapi ya dilihat itu semangatnya bagus. Nah, jadi dilihat dari sisi positifnya saja ya. Musuh menang kalah itu bukan sampai garisnya tapi usahanya. Nah, gitu. Ya, jadi kita teori kontrol itu tidak berpikir tentang menang kalah, tapi dari sudut positifnya semuanya menang.
Kemudian apakah makna disiplin? Ya, nah, kalau di sini berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya adalah belajar. Ya, disiplin, ya, kita harus belajar untuk baik. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau pandangan kita di sini adalah disiplin tujuannya untuk patuh. Juga cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Ya. Kita perlu garis bawah cenderung umum. Pandangan umum adalah disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Monggo Bapak Ibu sambil hidangannya. Kemudian untuk teori motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama adalah perilaku manusia ada beberapa tujuan. Yang satu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Perilaku itu beda. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri saya sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Bapak Ibu, 1 sampai 3 ini mana yang bagus untuk kita laksanakan? 1, kita buang sampah, contohnya sampah di dukung, sama isi WC, gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka patuh kepada tata tertib. Ya. Jadi buang sampah sasai. Nah, itu ya, dari motivasi internal. Kemudian ya, kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, aku tak segep hadiah. Nah, ya, tak segep nyapu, mesti mesti sangoni Bapak Ibu. Nah, segep memang pas hadiah atau terbalik tak segep. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi kalau seperti itu motivasinya tidak bertahan lama. Ya. Dan 1, 2, 3 ini motivasinya yang diharapkan dari kita adalah seperti karena dari dalam anak sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri saya sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi membuang sampah itu contoh tidak karena dukung, tidak karena ingin mendapat imbalan. Nah, jadi karena ingin menghargai diri kita sendiri, ya, menjadi insan yang sesuai harapan kita, ya, seperti itu. Jadi kita kelola lingkungan kita agar apa bisa dari dalam diri kita sendiri. Apa itu anak-anak untuk melakukan kegiatan yang baik itu karena dari dalam diri, bukan karena orang lain harus atau imbalan yang lain. Kita dorong untuk kesadaran diri. Ya, jadi kalau kesadaran itu diri itu akan bertahan lama. Tapi kalau imbalan, hadiah itu kan cuma beberapa saat. Nanti setelah hadiahnya habis nggak ada, nanti seperti semula lagi. Ya, itu menurut teori. Ya. Tapi dalam kenyataan memang benar yang nomor 3 yang kita harapkan seperti itu ya, dari dalam.
Hajadewa merdeka. Menurut Ki Hajadewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah sendiri. Jadi budi karena kesadaran kita sendiri melakukan apapun. Kita berangkat sekolah bukan karena hukuman, tapi juga karena kemauan sendiri, kesadaran kita. Kita berangkat gasik untuk lebih rajin lagi untuk belajar, datang lebih awal, bukan karena takut sama bapak ibu guru, tapi karena kesadaran diri, tanggung jawabnya sendiri itu bagus. Tapi kalau karena bapak ibu dan karena gurunya siang, pasti lama-lama juga datangnya siang. Tapi kalau kesadaran dari dalam diri, itu sudah merdeka, ya, tidak tertekan oleh yang lain. Jadi merdeka itu dari Ki Hajadewantara itu sudah kesadaran diri mengalami dari dalam diri. Selanjutnya kita mengenai budaya positif. Dari intinya adalah dari lingkungan sekolah kita berbenah atau kita melaksanakan peraturan kelas. Peraturan kelas kan agak kecil. Kita laksanakannya. Peraturan kelas kan sudah ada dari peraturan sudah kita buat. Kemudian setelah itu kalau kita buat juga keyakinan kelas yang kalau membuat keyakinan kelas kita yang dari kata-kata yang positif ya, jangan membuang sampah ya, tapi buanglah sampah pada tempatnya, itu merupakan kata-kata yang positif. Jadi kemudian saling menyayangi, jadi itu juga tidak saling gelut-gelutan, tapi ya dengan teman itu saling menyayangi ya. Itu merupakan bentuk keyakinan. Mungkin di sini ada beberapa kelas sudah keyakinan kelas sudah dibuat. Kalau kemarin kesepakatan ya, nah kalau sudah ada kesempatan kelas, nah itu kita buat lagi. Kalau sekarang di launching lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu seperti mengembalikan buku pada tempatnya ya. Jadi keyakinan kelas itu anak-anak kalau membaca buku langsung dikembalikan di tempatnya. Nah itu kan termasuk kita perbuatan yang baik. Kemudian diwujud lagi dengan lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang positif adalah mendukung dari kegiatan-kegiatan belajar, saling ada keamanan juga terjaga, juga budaya sopan santun juga terjaga. Kalau kita contoh nih saling menyapa antar guru, pasti anak-anak juga menyapa, gimana? Juga kalau lingkungannya kita saling salam-salaman, walaupun tidak ada aturan itu harus salam-salaman, tapi kan itu merupakan budaya ya. Tapi anak-anak juga sering melakukannya, itu juga termasuk ya, membuat lingkungan kita positif. Walaupun tidak ada aturan, harus salaman, harus itu bertemu dengan teman, tidak ada aturannya itu. Nah, tapi kita membentuk lingkungan yang positif di sini ya. Tapi kalau kita ketemu dengan anak mau cucu terus, nanti tidak nyaman sekolah ini. Itu membentuk dari lingkungan sekolah, kenyamanan dari sekolah. Nah, itu seperti itu tidak tertulis, tapi kita budayakan di sekolah ini. Nah, dari ketiga ini menjadi kebiasaan atau budaya yang positif. Kegiatan-kegiatan itu tidak tertulis, tapi membentuk budaya yang positif. Budaya ini, kalau budaya yang bagus pasti diterapkan di rumahnya. Membuang sampah, pasti di rumah juga membuang sampah. Di sini sering nyapu, di rumah juga pasti nyapu karena sudah terbiasa budaya menyapu, hidup bersih. Kalau di rumah tidak bersih, pasti di sini tidak bersih. Ya, di rumah kemproh, akhirnya di rumah kemproh di sini dilatih untuk bersih. Jadi nanti kalau jadi bersih terbawa di rumah kenyamanannya. Nah, maka kita budayakan itu bersih di sini. Ya, terbawa di rumah, sini bersih, sana di rumah juga lingkungannya bersih. Ya. Sehingga efek kita di sini juga untuk mendidik anak-anak di sini
juga untuk hidup bersih. Ya. Walaupun di rumah serba keterbatasan, tapi kita belajar untuk hidup sehat, hidup bersih. Nah, kita belajar di sekolah ini gimana cuci tangan, walaupun di rumah biasa, tapi kok cuci tangan, walaupun cuci tangan. Tapi itu untuk budaya untuk menjaga atau istilahnya ya kegiatan sehari-hari untuk kehidupan sehat. Nah, maka kita saling mengingatkan kegiatan-kegiatan itu harus cuci tangan. Nah, itu karena budaya kebiasaan. Saling mengingatkan sama-sama aja. Anak-anak lari-lari juga kalau bahaya ya diingatkan. Kita saling mengontrol. Kalau anak-anak yang membuli, itu kalau dibiarkan masuk budaya negatif membuli-buli itu. Nah, maka kalau ada yang tahu anak dibuli silakan dekati, ya diberi penjelasan seperti apa atau diingatkan. Ya, jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan lama-lama akan semakin banyak, semakin berdampak pada anak-anak yang lain. Nah, itu merupakan kalau bullying merupakan budaya negatif seperti itu. Maka budaya atau membuli-buli itu segera dihindari, segera dicegah sebelum ada korban atau yang merasa dirugikan. Sehingga kalau kita dapat mencegah itu, lingkungan kita akan terasa nyaman. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tujuannya dari keyakinan adalah untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri, ya, dari nilai-nilai keyakinan. Oh, kalau menggunakan helm itu jadi aman, tidak. Ya, seperti itu. Ya, jadi menggunakan helm ada tujuannya. Jadi karena kesadaran, tidak karena peraturan, jadi karena keamanan. Kemudian menjaga 3M ini juga karena apa? Karena menjaga kita, karena dalam masa pandemi harus ada jarak. Jadi tidak aturan tapi sudah kesadaran. Jadi tahu tidak tahu sudah saling menghormati di jarak, tidak musuh-musuh atau tidak marah-marah. Kenapa kok di jarak? Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, saya harapkan itu bukan karena dari luar, tapi dari motivasi dari dalam diri. Ya, seperti itu, motivasi dari keyakinan dan ya, selanjutnya kesepakatan kelas. Dari yang kolom hijau, kesempatan kelas yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ya. Setuju. Menjaga kebersihan sekolah. Jadi itu diantaranya kebersihan sekolah kan banyak, dari membuang sampah, juga piket dan lainnya, itu untuk menjaga kebersihan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib, itu masuk keyakinan kesepakatan kelas. Ya. Jadi di kelas itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau ada anak-anak yang keluar dari koridor ini bisa diingatkan kesepakatan kemarin apa. Karena itu, jadi tahu, karena itu dari motivasi dari intrinsik dari dalam diri kita, bukan dari sekolah atau yang lain, tapi karena kesepakatan kelas.
Kemudian yang sebelahnya kesempatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi tidak ada ejek-ejekan, dalam arti tidak ada saling menyalahkan. Nah, jadi kesepakatan kelas orang sing namaku dimusuhi dan yang lainnya, tapi saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Nah, diharapkan semangat di sini adalah semangat belajar semua. Sehingga semangat jadi semangati murid-murid teman-temannya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Ya, harus dibuat kalau ada anak yang sakit, pusing dan yang lainnya ya segera tanggap. Anak-anak segera didekati, segera ditanya atau segera lapor bapak ibu guru. Itu termasuk kesepakatan kelas. Ya. Bukan malah dibiarkan mumet mas sampai dewi pun diadoi, tapi malah didekati. Dalam kesepakatan kelas maka anak-anak saling itu peduli dengan teman yang lain. Yang sakit jadi cerai, ada apa, yang bisa dibantu apa, nah dekati ya. Ya, itu namanya saling peduli dengan teman-teman yang lain. Ya, sekitar sini. Jadi sehingga lingkungan kelas itu akan kondusif sesuai dengan harapan bapak ibu. Kalau sudah dapat diatur sudah dengan kesepakatan ini, maka anak-anak akan mudah diatur di kelasnya. Kalau sudah memahami dari kesepakatan kelas ini, dari tata tertib yang lain itu harus gini harus gitu. Tapi kalau sudah kesepakatan kertas, nah, sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak menunggu aturan. Biasanya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormat semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Jadi jangan kita hormati kepunyaan orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi harus melaksanakan tugas apa yang dilaksanakan yang diberikan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, itu ya. Jadi diterima dan dimiliki. Nah, itu ada hormat, itu terdengar, terlihat, uji, berperilaku. Nah, diantaranya sudah kita lihat. Kemudian yang bekerja, terlihat, terdengar, berperilaku. Nah, itu. Kemudian hormat, tampak seperti tidak tampak. Bekerja, tampak seperti dan tidak tampak. Diterima dan dimiliki. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Selanjutnya, ini ya tentang peraturan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan atau kebajikan itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan, ya peraturan dilarang orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir sebelum keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Keyakinan atau peraturan? Dilarang menggunakan narkoba. Larangan. Berganti atau menunggu giliran. Berganti atau menunggu giliran apa ini? Kewajiban ya, antri latihan antri. Gunakan masker. Keyakinan. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jangan berlari di kelas. Ya. Aku jawaban apa ibu? Sama enggak dengan jawaban ini? Sama.
nilai-nilainya. Jadi nilai komponen keyakinan kami itu tanggung jawabnya. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab anak-anak untuk dilatih masuk itu koridornya itu. Jadi anak-anak kembalikan buku itu tujuannya adalah latihan tanggung jawab. Nah, masuk ke nilai kebajikan. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu. Nilai kebajikan adalah kon menghormati orang lain, ya. Begitu. Tak ganggu juga ya dihormati kontrolnya. Nah, atau diri sendiri. Menghormati orang ganggu ini lah bodoh-bodohi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, itu menghormati orang lain juga komitmen pada diri sendiri juga tujuan. Jadi karena itu sudah komitmen ya dilaksanakan nilai kebajikannya. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya adalah apa? Melakukan kebutuhan guru kelas. Nah, untuk keselamatan tujuannya. Dan nilai kebajikan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Nanti kalau di kelas ada yang berbelut pasti ada yang sakit, tidak ada yang selamat. Di antara pasti ada yang terluka kalau ada kekerasan. Makanya di nilai kebajikan ada keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya apa? Nah, ini itu kesehatan dirinya. Nah, berganti atau menunggu menghormati orang lain, sabar. Nah, latihan antri adalah latihan sabar. Hormati yang lain, tetap disi-disi. Kemudian berganti atau menggunakan masker kesehatan juga. Berlari di kelas untuk keselamatan juga itu ya masih banyak. Nah, ini tadi ya ribet. Nah, tentang mengenai ribet, dia dapat menunjukkan perilaku patuh namun tidak efektif ya. Jadi kalau kita memberi hadiah anak-anak, menunjukkan perilaku patuh. Seteko gasik tak kayak dia, tapi cuma saat itu membuat anak mengembangkan sikap peduli, tanggung jawab dan menjadi self. Ya, itu tentang hadiah. Ketika hadiah dihentikan biasanya kembali ke perilaku awal. Kemudian mulai didorong iming-imingan karena hadiah, jadi kurang tertarik atau mengeksplorasi gagasan kreatif. Jadi anak-anak ini kalau beli hadiah itu kurang berpikir kreatif, kurang kreatif, cuma ke hadiahnya saja, kurang mengembangkan diri. Kemudian, apakah hadiah bisa memotivasi murid? Jawabannya bisa. Bisa memotivasi murid untuk mendapatkan hadiah. Namun harga yang harus dibayar adalah murid tidak memperhatikan kualitas. Silakan maju tak kayak dia, atau maju nih tak sae. Nah, jadi gitu. Beberapa di antara dari ini kurang berhati yang penting maju. Itu melakukan hadiah. Dan lagi tindakan guru. Mencatat 1000 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Sanksi atau hukuman? Mencatat sekali 10 kali dalam buku. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Sanksi atau kali. Murid diminta push up 15 kali. Tanpa masker. Membersihkan tumpahan air di meja, kursi, singgol. Konsekuensi, ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oh, sudah ngerti aturannya. Lari 10 menit karena tidak terlambat 10 menit jadi lari mengelilingi basket. Apa jawabannya Pak Ibu? Benar salah? Apa ini ya? Oke, termasuk hukuman. Pokoknya Bu, orang garap nyalip ping 100. Hukuman lari mengelilingi lapangan diberi hukuman.
kemudian diminta push up, hukuman mengganti kertas teman yang tercoret itu sanksi atau konsekuensinya. Kalau kita mencoret kertas teman dan diganti itu masuk konsekuensinya, ya, karena belum ada aturan belum ganti, tapi itu konsekuensi dari karena mencoret temannya harus diganti dari dalam diri kalau konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi, ya itu diantara hukuman dan sanksi. Mari kita sambil memahami bersama-sama perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, hukuman menyakitkan harus terjadi, sanksi ini sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit, membuat anak merasa nyaman, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensinya, anak membenci disiplin, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri, anak belajar menunjukkan kesalahan. Kalau dihukum kan anaknya nutup-nutupi lah biasanya, sama dihukum. Jadi marah, rasa bersalah, dipermalukan. Kalau konsekuensinya hasil ada itu, hasil dari konsekuensi. Anak menghargai disiplin, jadi tahu resikonya, jadi anak-anak untuk disiplin. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar yang untuk memenuhi peraturan-peraturan. Ya, itu diantaranya dari perbedaan hukuman dan sanksi. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5: bertahan hidup, cinta kasih dan terima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi manusia itu membutuhkan seperti ini ya: bertahan hidup, penguasaan, cinta kasih, kemudian kesenangan, juga kebebasan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kata kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Termasuk apa itu? Kebutuhan apa itu? Kesenangan. Ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Kebutuhan apa itu? Kasih sayang. Ya, betul. Nah, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru. Apa bosan ya kok? Masuk. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Itu masuk kebutuhan murid. Di antara tadi yang kelima itu, ya. Masuk yang mana tadi? Bisa dilihat. Ada yang butuh kesenangan, kebebasan itu tadi, di antara ini ya kebutuhan dari manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Kontrol dari luar, menghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Seperti ada merah-merah tulisannya itu ya. Guru membuat, menghargai, menunjuk, menyindir, menghukum, membuat salah, menceramah, membuat alasan-alasannya untuk muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tipe-tipe guru yang penghukum. Awas kalau mengikuti aturan, tak hukum kamu. Nah, itu maksud tipe-tipe penghukum. Tipe-tipe orang yang membuat orang bersalah. Kamu sebenarnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu maksud membuat merasa bersalah orang lain. Kemudian ke teman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ayolah,
lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat itu, ibu pernah membantu. Nah, itu mengharapkan imbalan. Pemantau adalah apa aturannya. Nah, kemudian sebagai manajer adalah apa yang kita yakini, ya. apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tapi untuk memperbaiki masalah ini. Nah, saya harapkan untuk dari ini adalah kita sebagai posisi sebagai manajer, ya, dari masalah-masalah anak itu ya kita jangan menyalahkan anak, tapi kita memperbaiki situasi ini, memperbaiki keadaan, jangan malah mencari kesalahan-kesalahan yang lain. Ya. Hasilnya dari tadi ada anaknya memberontak, menyalahkan orang lain, menyembunyikan karena tadi disalahkan, jadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, jadi ada yang ketergantungan, ada yang menyesuaikan diri dan diawasi. Ya, kalau dari manajer adalah menguatkan pribadi, jadi anak-anak itu tidak minder atau tidak putus asa, tapi bisa menguatkan diri. Nah, itu diantaranya. Nah, silakan sambil itu. Jadi ya, kita ada yang posisi sebagai penghukum, ada yang mantau, ada yang posisi manajer. Jadi kita sebagai guru ya harus bisa memahami anak-anak itu, tidak saling menyalahkan, tidak juga merasa bersalah, tapi ya kita melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, jadi anak-anak bisa memperbaiki, tidak malah menyalahkan anak. Itu diantaranya. Ya. Diskusi 5 posisi kontrol, ya, di mana posisi Anda sebelum belajar modul. Nah, biasanya sebagai apa? Sebagai penghukum atau sebagai apa tadinya? Anak-anak langsung disalahkan. Ini manajer. Nah, apa itu? Manajer loh. Apa manajer langsung? Jangan langsung cepat menyeberang, jangan cepat mengambil kesimpulan. Nah, harus kita telusuri dulu. Nah, kita memperbaiki masalahnya, jangan saling menyalahkan. Nah, bagaimana perasaan Anda saat itu? Di mana posisi Anda saat ini? Nah, sebagai pemantau atau sebagai penghukum? Aturannya ini ya, termasuk penghukum. Aturannya masuk aturan kemarin kalau tidak terlambat harus keliling lapangan 5 kali. Nah, itu masuk penghukum. Bergerak antara peraturan, pemantau dan konsekuensi hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer, kalau nilai-nilai manajer adalah untuk memperbaiki. Ya. Nilai-nilai dari manajer adalah untuk memperbaiki. Nah, kalau pemantau, peraturan, pemantau juga konsekuensi atau hadiahnya. Jadi apa yang kita sampaikan adalah nada suara yang tersampaikan dari kata-kata itu 10%. Nah, nadanya tambah oke, cuma nadanya tambah 35%. Nah, kita nyanyi bocah membaca terus bau-bau yang tersampaikan cuma 35%. Nah, tapi dengan bahasa tubuh, silus-silus, itu dia harus balik meneng, udah tahu kan mengenal itu kan bahasa tubuh. Pesan yang disampaikan adalah bisa mengenal. Ya, seperti contoh kemarin itu, kalau kita bentak-bentak malah nggak keluar kata-kata, nggak keluar. Tapi kalau kita dengan bahasa tubuh dekati dengan kasih sayang pasti keluar semuanya. Mergolopo itu bawa arit, jadi keluar apa-apa nih. Tapi kalau dikerasi malah menghindar, tanpa menutupi malah. Alhamdulillah kemarin sudah bagus, Taufik ternyata keluar semuanya. Sudah bagus pelaksanaannya. Jadi dengan bahasa kasih sayang, pendekatan, itu jadi bisa tersampaikan, bisa keluar, tidak menekannya. Kemarin anak-anak sudah alhamdulillah positif. Apa yang kamu mau? Tugas Anda ini bersama pada Iman ketika memperbaiki ada suara.
ini ya, menghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman dan manajer. Sekarang kita masuk ke restitusi. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang. Jadi ini adalah mengatasi masalah pada anak. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, jadi semakin baik. Restitusi, nah, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk menuntun murid untuk melihat dari dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, maksudnya dari dalam diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi kita menggali masalah anak itu juga ada untuk mencari solusi, bukan mencari kesalahannya, tapi mencari solusi. Ya. Restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi si mau salah ini kan masuk dalam kelompoknya masih tetap dibenci lagi. Kemudian, nah, ini cara menyelesaikan masalah. Nah, kemarin ya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah harus di segitiga restitusi. Pertama, yaitu stabilkan identitas dulu, stabilkan. Nah, kemudian baru validasi tindakan. Kemudian baru menanyakan keyakinannya. Nah, bisa dibaca ini ya. Ada kata yang lebih efektif mendapatkan kebutuhan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi untuk minta resuki di yang memisik, berwongi di yang dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasinya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan selain cara yang menunggu orang lain sehingga tidak merugikan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinannya apa? Seperti keyakinan adalah menghormati, tidak merugikan orang lain, itu masuk keyakinan. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, sikap positif ini. Kamu bisa merasakan hal yang buruk, tapi kamu melakukannya seperti ini ya. Bisa dibaca ini sambil ini. Ya, sambil dibaca ini yang diantaranya tadi. Oh iya, Bapak Ibu, ini bisa contoh untuk penyelesaian dari segitiga restitusi. Ya, jadi kita mengetahui percakapan yang manapun ini sebagai tadi sebagai menstabilkan dan yang lainnya. Ya. Contoh-contoh untuk mengatasi anak-anak masalah. Itu merupakan penyelesaian dari segitiga restitusi dari penyelesaian masalah-masalah dari anak-anak.
refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya mendapatkannya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus untuk mengenai makna disiplin dan motivasi. Kemudian saya akan menjadi among atau yang seperti apakah setelah saya mengikuti sesi ini. Bapak Ibu bisa pahami itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita tentang diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau tidak saya jawab, nanti saya tanyakan ke yang lebih kompeten ya, tentang budaya positif ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk acara ini kita selesaikan hari ini. Kita cukupkan sekian. Mari untuk sesi ini kita tutup hari ini dengan baca al-Baqarah bersama-sama. Ya. Semoga acara tadi ini ada manfaatnya ya, untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan kembalikan ke acara. Terima kasih kepada Bapak Tri Cobo Susila SPJ MPD.